Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang hukum Moore dan konsep sistem operasi. Apa itu hukum Moore? Hukum Moore adalah salah satu hukum yang terkenal dalam industri mikroprosesor yang menjelaskan tingkat pertumbuhan kecepatan mikroprosesor. Hukum Moore diperkenalkan oleh Gordon E. Moore, salah satu pendiri Intel. Ia mengatakan bahwa pertumbuhan kecepatan perhitungan mikroprosesor mengikuti rumusan eksponensial. Perkembangan teknologi ini menjadikan hukum Moore semakin tidak relevan untuk meramalkan kecepatan mikroprosesor tersebut. Hukum Moore yang menyatakan bahwa kompleksitas sebuah mikroprosesor akan meningkat 2 kali lipat tiap 18 bulan sekali atau 2 tahun. Sekarang semakin dekat ke arah jenuh. Hal ini semakin nyata setelah Intel secara resmi memulai arsitektur prosesornya dengan kode Nehalem. Prosesor ini akan mulai menerapkan teknologi nano dalam pembuatan prosesornya, sehingga tidak membutuhkan waktu selama 18 bulan atau 2 tahun untuk melihat peningkatan kompleksitas, tapi akan lebih singkat. Akan tetapi, saat ini hukum Moore telah dijadikan target dan tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan industri semikonduktor. Penelitian di industri prosesor berusaha mewujudkan hukum Moore dalam pengembangan produknya. Industri material semikonduktor terus menyempurnakan produk material yang dibutuhkan prosesor dan aplikasi komputer dan telekomunikasi perkembangan pesat seiring dikeluarkannya prosesor yang memiliki kemampuan yang semakin tinggi. Secara tidak langsung, hukum Moore menjadi umpan balik untuk mengendalikan laju peningkatan jumlah transistor pada keping IC. Meskipun Gordon Moore bukanlah penemu transistor atau IC, gagasan yang dilontarkannya mengenai kecenderungan peningkatan pemakaian jumlah transistor dan IC telah memberikan sumbangan besar bagi kemajuan teknologi informasi. Tanpa jasa Moore, mungkin kita belum bisa menikmati komputer kecepatan 3 GHz seperti saat ini. Observasi Gordon Moore selaku co-founder Intel sejak tahun 1965 menunjukkan bahwa jumlah transistor yang dapat diletakkan dalam sebuah integrated circuit atau IC terus bertambah lipat, yaitu 2 kali lipat setiap 2 tahunnya. Sebelumnya, Gordon Moore ini sempat menyatakan duplikasi kapasitas chipset terjadi setiap 18 bulan. Namun, kemudian ditemukan bahwa perkiraan lebih mendekati, yaitu 2 tahun. Pastinya, fakta ini seharusnya disikapi dengan hati-hati oleh pelaku industri digital. Tidak terkecuali perusahaan IT, profesional IT, sekolah IT, hingga pelajar IT atau anak-anak muda yang bermimpi menguasai dunia digital. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ilpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilpan. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang sudah dibawakan oleh Rahmat Paujan. Moore Law kini dan nanti. Setelah mengalami kesulitan yang telah tertulis sebelumnya, kini hukum Moore Law tidak menjadi kiblat tunggal dan kompetisi industri mikroprosesor. Terdapat sebuah set dokumen dengan nama International Technology Roadmap for Semiconductor ITRS yang disusun oleh para ahli dan industri mikroprosesor yang berasal dari Amerika Serikat, Jepang, Cina, Korea Selatan, dan Taiwan. Set dokumen ini berisi opini-opini terbaik dari para ahli dalam menentukan arah riset dan dalam industri mikroprosesor. Dalam bulan April 2014, Komite ITRS mengumumkan bahwa mereka akan mengatur ulang arah riset pada industri mikroprosesor agar tidak hanya berfokus pada mengecilkan ukuran transistor seperti pada hukum Moore saja. Arah riset yang dinamakan ITRS 2.0 ini mengatakan bahwa elemen lain akan ditambahkan dalam fokus industri mikroprosesor ini seperti integrasi sistem, konektivitas sistem luaran, integrasi pabrik, dan fokus lainnya. Yang selanjutnya adalah konsep sistem operasi. Sistem operasi
atau OS adalah kumpulan perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi merupakan komponen penting dari perangkat lunak sistem dalam sistem komputer. Tutorial ini akan memandu Anda melalui pendekatan langkah demi langkah sambil mempelajari konsep sistem operasi. Mengapa mempelajari sistem operasi? Sistem operasi atau OS adalah antarmuka antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang melakukan semua tugas dasar seperti manajemen file, manajemen memori, manajemen proses, menangani input-output, dan mengendalikan beberapa perangkat peripheral seperti drive, disk, dan printer. Beberapa sistem operasi populer termasuk sistem operasi Linux, sistem operasi Windows, BMS, OS, dan lain-lain. Berikut ini adalah beberapa fungsi penting dari sebuah sistem operasi. Yang pertama adalah manajemen prosesor, manajemen memori, manajemen perangkat, manajemen file, keamanan, kontrol atas kinerja sistem, mendeteksi kesalahan dan membantu penyelesaian atau koordinasi antar perangkat dan pengguna lain. Manajemen memori. Manajemen memori mengacu pada memori utama. Memori utama adalah beragam kata atau byte. Di dalam setiap kata atau byte memiliki alamatnya sendiri. Memori utama menyediakan penyimpanan cepat yang dapat diakses langsung oleh CPU. Agar program dijalankan, program harus dalam memori utama. Sistem operasi melakukan kegiatan berikut untuk manajemen memori. Yang pertama, menyampaikan jejak memori utama, yaitu bagaimana dari itu yang digunakan oleh siapa, bagian apa yang tidak digunakan. Dalam multiprogram OS, memutuskan proses mana yang akan mendapatkan memori, kapan, dan berapa banyak. Yang ketiga, mengalokasikan memori ketika sebuah proses memintanya untuk melakukannya. Yang keempat, batal mengalokasikan memori ketika proses tidak lagi membutuhkan atau telah dihentikan. Yang kedua adalah manajemen perangkat. Sistem operasi pengelolaan komunikasi perangkat melalui drive. Masing-masing ini melakukan kegiatan berikut untuk manajemen perangkat. Yang kesatu adalah menyimpan jejak semua perangkat. Program yang bertanggung jawab atas tugas ini dikenal sebagai pengontrol input atau output. Memutuskan proses mana yang mendapatkan perangkat kapan dan berapa banyak waktu. Yang tiga, mengalokasikan perangkat dengan cara yang efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau melanjutkan presentasi dari Irfan. Itu manajemen berkas. Sistem file biasanya diatur ke dalam direktori untuk aplikasi dan penggunaan yang mudah. Direktori ini mungkin memuat berkas dan arah lainnya. Sistem operasi melakukan kegiatan berikut untuk manajemen file, yaitu 1. Melacak informasi, lokasi, penggunaan, dan lain-lain. Fasilitas kolektif sering dikenal sebagai sistem file. 2. Memutuskan siapa yang menggunakan sumber daya. 3. Mengalokasikan sumber daya. 4. Membatalkan mengalokasikan sumber daya. Dan kegiatan penting lainnya. Berikut adalah beberapa kegiatan penting yang dilakukan sistem orasi. 1. Keamanan dengan kata sandi dan teknik lain yang serupa, mencegah akses tidak sah ke program data. 2. Kontrol atas kinerja sistem, penundaan beragam antara permintaan untuk layanan dan respon dari sistem. 3. Akuntansi pekerjaan, melacak waktu dan sumber daya yang digunakan oleh berbagai pekerjaan dan pengguna. 4. Gawat saat mendeteksi alat bantu produksi dan jejak pesan kesalahan dan debugging dan kesalahan lainnya mendeteksi alat bantu. 5. Koordinasi antara perangkat lunak dan pengguna lain. Koordinasi dan penugasan kompilasi juru bahasa, perakit dan perangkat lunak lainnya kepada berbagai pengguna sistem komputer. Dan ada kategori sistem operasi. Sistem operasi dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Single user, single tasking atau SUSD. Dan satu komputer hanya bisa digunakan oleh satu user dan hanya bisa menjalankan satu program di satu waktu. Contohnya,
DOS Disk Operating System, MS atau DOS Microsoft DOS IBM Compatible, PC DOS Personal Computer DOS IBM, DR DOS Digital Research Disk Novel. Terus ada juga multi user single tasking MUST. Satu komputer dapat digunakan oleh banyak user, namun tiap user hanya bisa memainkan satu program aplikasi di satu waktu. Contoh novel Netware 3 kali 4 kali. Dan 3 single user multitasking SUMT. Satu komputer dipakai bersamaan oleh banyak user yang dapat mengendalikan program di satu waktu. Contoh Unix, Linux, FreeBSD, Sun Solaris, SO turunan Unix, atau Windows dengan aplikasi Citrix, MetaPrint atau hardware Office dan lain-lain. 4 multi-user multitasking atau MUMT. Satu komputer dipakai oleh satu user dan dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Tampilan desktop UI, contohnya Windows, Mac OS, Linux, Java Desktop System, Symbian, Palm OS, dan lain-lain. Terus sistem komputer dalam berbagai sudut pandang. Sudut pandang sistem komputer dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Pemakai, terdiri dari end user and administrator system. 2. Pemrograman. 3. Perancang sistem operasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.